Tim penasihat hukum terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama alias Ahok meminta agar jaksa penuntut umum berani bersikap melepaskan diri dari tekanan manapun dalam menuntut Ahok. Usai sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa 11 April 2017, Iwayan Sudirta, salah satu tim penasihat hukum, meminta agar jaksa menuntut bebas Ahok pada sidang tuntutan yang akan digelar Kamis 20 April 2017 mendatang. Jaksa, tegas Wayan, harus berani menunjukkan dirinya sebagai penegak hukum dengan menuntut bebas Ahok, lantaran bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan telah menunjukkan bahwa Ahok tidak bersalah. Berikut pernyataan selengkapnya. Masalah yang paling besar sebenarnya bagi kita kan ingin hari ini ada tuntutan. Tapi karena argumennya jaksa bagus, kita pahami. Sekali lagi, kami dengan Pak Basuki ingin hari ini ada tuntutan. Tapi karena jaksa punya argumen yang baik, kita bisa pahami. Sebenarnya, kenapa kami siap hari ini? Karena memang kami sangat mengorbankan ahli-ahli yang 12 itu. Demi apa? Demi taat dan mengikuti pikiran majelis yang berdasar pada prinsip peradilan cepat dan biaya murah. Kami ikuti itu. Lalu kami menyicil pledoi dari hari ke hari. Andai kata pun hari ini tidak ada tuntutan dan sebetulnya dijadwalkan tanggal 17 pledoi, kami sudah siap. Bahkan teman-teman kami menyiapkan pledoi kalau hari ini pun sebenarnya diminta sudah siap. Oleh karena itu, ketika ada pertimbangan dari Kejaksaan diputuskan oleh majelis hakim bahwa akhirnya pada tanggal 20, kita sangat memahami alasan jaksa dan kita akan mentaati putusan majelis bahwa tanggal 20 kita mendengar tuntutan. Lalu tanggal 25 kita siapkan pembelaan. Itu pasti kami siapkan. Lalu apa yang kedua menjadi penting setelah kami siap hari ini mendengar tuntutan tapi bisa memahami dulunya. Yang kedua adalah yang menjadi concern kami adalah bagaimana agar berani jaksa melepaskan tekanan dari pihak manapun. Bagaimana jaksa berani menunjukkan dirinya sebagai penegak hukum, tidak mencari kesalahan penegak hukum itu, tapi mencari kebenaran. Dan kalau kebenaran dan sebagai penegak hukum yang dicari ditampilkan oleh jaksa penuntut umum, seharusnya tuntutannya bebas dengan alasan sudah banyak pihak kejaksaan di persidangan menuntut bebas, banyak sekali. Contoh-contoh jurisprudensi cukup banyak menunjukkan bahwa jaksa bisa menuntut bebas. Yang kedua, ketika kejaksaan memberkas perkara ini membuat dakwaan terlalu cepat, jaksa tidak mudah menjelaskan ada tekanan apa tidak. Itu tidak kita persoalkan. Tapi kali ini jaksa kalau berani menuntut bebas, pertanda ketika tuntutan diajukan tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Yang ketiga, kenapa tuntutan ini bebas? Pertama, karena bukti-bukti menunjukkan, terutama dari bukti kejaksaan, 13 alat barang bukti berupa saksi ya. Itu seluruhnya de auditu, testimonium de auditu. Rekaman tidak bisa diputar sebagian. Jadi jelas tidak mampu membuktikan. Sementara kami mampu mendatangkan 4 ahli pidana, saksi yang menguntungkan, bukan yang ringankan, menguntungkan. Kemudian ada 4 ahli pidana, 4 ahli agama, ada 2 ahli bahasa, ada 1 ahli sosiologi. Lalu 110 barang bukti. Iya, antara lain pidatonya Gus Dur. Tapi di luar pidato Gus Dur, kami menampilkan bagaimana riwayat kehidupan seorang Basuki Cahayapurnama. Itu penting. Kenapa? Karena di sekitar dia terdapat keluarga muslim yang taat. Kakak angkatnya muslim yang taat. Teman sekolahnya orang muslim. Basuki Cahayapurnama selalu ikut pelajaran agama Islam di sekolahnya. Basuki Cahayapurnama sangat rajin
mengumrohkan marbot ulama, kuncen, penjaga kuburan. Lalu banyak sekali membuat program membangun masjid. Masjid yang ada di Istiqlal itu bukan masjid raya ibu kota Jakarta. Sekarang dibuatkan masjid raya di Daan Mogot, luasnya 17 hektar, nilainya 17 triliun, luas bangunannya 2 hektar. Orang seperti ini sudah dipastikan bahwa tidak punya niat, tidak punya kesengajaan. Pak Wayan, kita kembali ke soal tuntutan. Tadi kan pengacara atau kuasa hukum meminta agar dituntut bebas Pak Basuki. Tapi selama ini kan belum ada kasus penodaan agama yang dituntut bebas, meskipun ada pada kasus-kasus lainnya. Tanggapan pengacara? Kasus ini seperti halnya kasus-kasus lain, tidak ada yang sama persis yang satu dengan yang lain. Walaupun yang lain itu ada yang dituntut, tapi kami fokus pada kasus seperti ini, karena kalau kita bicara tuntutan kan berasal dari dakwaan. Dakwaan berarti harus memenuhi unsur atau tidak. Nah, seluruh unsurnya tidak terbukti, gimana mau menuntut? Kenapa dibilang unsur nggak terbukti? Berdasarkan bukti-bukti. Bapak Ibu sekalian, saya mau tambahkan sedikit lagi. Kenapa ini menjadi dituntut bebas? Sejak awal harusnya jaksa, kalau tidak berada dalam tekanan, dia harus memenuhi pasal 1 butir 14 tentang adanya bukti permulaan. Itu diwajibkan minimal 2 alat bukti. Karena bukti permulaan tidak pernah cukup, tapi dipaksakan penyidikan. Padahal penyidikan harus ada 2 alat bukti. Apa fungsi penyidikan? Membuat terangnya perkara. Berarti harus minimal ada 2. Tapi karena ada perbedaan pendapat, ada 38 saksi dan ahli, 22 menyatakan ini nggak terbukti. Ada 6 ahli yang menyatakan nggak terbukti dari 9 ahli. Maka sebenarnya ketika penyidikan perkara ini belum terang, tabur. Atas dasar itulah dakwaan diajukan. Dakwaannya ini landasannya nggak kuat. Ketika dakwaan sekarang kita beber di persidangan, menjadi tidak terbukti. Kenapa? Karena lemahnya ketika proses awal. Karena lemahnya menyusun 2 alat bukti, lalu dipaksakan karena ada tekanan. Yang tuntutan ini sebenarnya tidak menguntungkan dari pihak Ahok. Nah, sebenarnya apa saja sih kerugian yang dialami oleh terdakwa dengan adanya penundaan sidang ini? Kami tidak juga perlu menyebut kerugian, karena sekali majelis memutuskan tanggal 10, kita merasa untung semua, menghormati, karena ada pertimbangannya. Kami kalau dibaksakan dakwaan untung, diundurkan juga untung. Ya, Pak Wayan, tapi implikasinya seberapa siap penasihat hukum dengan waktu yang terbatas ini, walaupun sudah disusun sebelumnya? Pak Ampri, Pak Teguh, Pak Nahot sudah menyiapkan pledoi itu selesai beberapa hari yang lalu. Tinggal menyempurnakan koreksi. Saya tambahkan ya. Hakim, kita menghormati apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Ya, nanti Mas Teguh nambahkan, tapi sebelumnya Mas, saya ingin tambahkan sedikit. Biar clear ini. Untuk membuat pledoi wajib adanya tuntutan. Kalau di KUHP, yang wajib dijadikan pertimbangan hakim itu dakwaan, bukan tuntutan. Karena itu kalau ada pertanyaan, kok bisa membuat pledoi sebelum ada tuntutan? Memang tidak ada kewajiban menunggu tuntutan. Cuma tradisi mengatakan salah satu bunyi pledoi adalah membahas isi tuntutan. Clear ya? Jadi dakwaan aja udah cukup buat kami membuat pledoi. Sehingga kami sudah menyiapkan pledoi, hari ini pun kalau diperintahkan siap. Nah, Mas itu menambah. Jaksa belum siap dengan tuntutannya. Kenapa belum siap? Karena memang sulit ini. Ada alternatif pasalnya 156A huruf A, satu lagi 156. Perbuatan yang dirumuskan sama dalam dua-duanya, padahal harusnya berbeda. Tapi ini kenapa sama? Kemudian diperiksa dalam pembuktian. Siapapun juga yang kita tahu tentang teori-teori tentang tindak pidana atau satu perbuatan dengan sengaja, itu sangat sulit. Ini dibuktikan oleh jaksa penuntut umum pada hari ini. Sehingga kita tahu, inilah sulitnya dari jaksa penuntut umum kalau tidak secara hati-hati pada awalnya. Apa yang dilakukan oleh Pak Ahok itu bukan menodai agama, bukan menistakan agama. Itu hanya alat atau sarana dalam pembicaraan untuk meyakinkan masyarakat
dari Kepulauan Seribu agar bisa menerima program daripada yang disampaikan oleh Pemda DKI. Tapi oleh kelompok-kelompok tertentu dianggap itu sebagai penodaan agama. Tujuannya seperti tadi dikemukakan, supaya Ahok terlempar dari pilkada, tidak mencalonkan diri. Itu tujuan asik akhirnya. Tetapi hari ini terbukti tidak mudah merumuskan dakwaan ini bisa terbukti, karena dari ahli justru menunjukkan bahwa apa yang didakwakan tidak terbukti. Itu. Kemudian menyangkut pledoi, kita akan merubah strategi sedikit, akan menambahkan, menyempurnakan bahwa ternyata ketidakmampuan hari ini jaksa penuntut umum menyusun tuntutannya adalah karena kesulitan dalam mengkonstruksikan alat-alat bukti guna membuktikan unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 156A huruf A atau 156 yang rumusan deliknya, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu sama. Itu problemnya di situ. Bagi kami, pembelaan sudah sejak awal disusun oleh adik-adik kami, tim semuanya, dan kita akan menyempurnakan hal-hal dengan kejadian saat ini. Itu supaya teman-teman tahu, jadi bukan suatu hal yang aneh atau hal yang baru, walaupun oleh pihak lain dimaknai hal-hal yang macam-macam dan sebagainya, itu urusan mereka karena mereka tidak ngerti hukum. Bagi ini proses peradilan pidana aturannya pada KUHP. Jelas semuanya ya? Cukup ya. Jadi nggak problem ya. Terima kasih.